Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wa ta'alina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil ilmi wa sahil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina min hazini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukaramin, para asatid yang saya hormati, Ketua Pengajian Bapak RT Asmawi beserta staf-stafnya Bapak Subagio dan Bapak Mansur, yang saya hormati Bapak Subur, Bapak Samsurijal, Bapak Ustadz Asmat dan juga Ustadz Ihsan, jamaah Majelis Taklim rahimakumullah, dan juga penarik pada malam hari ini Bapak Asmadi yang lagi keluar kayaknya dia. Ya. Mudah-mudahan sehat panjang umur dan juga dimurahkan rezekinya. Tim hadrah mudah-mudahan tetap istiqomah. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah membuka mata hati kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Asmadi diwakilin sama anaknya ini ada. Itu. Alhamdulillah anaknya hadir. Pada malam hari ini kita bertepatan dengan tahun baru Islam 1444 Hijriah. Kenapa di kita banyak yang merayakannya? Karena di antara kita umat Islam banyak yang belum tahu kalender Islam itu. Kadang-kadang kita sering lupa. Kenapa sih besok merah? Kenapa besok libur? Kita kadang-kadang nggak tahu. Kalau nggak diingetin, ya kita nggak bakalan ingat. Kalau Masehi mah nggak usah diingetin dah. Pasti tadi juga bini ngingetin. Tanggal 5 ini mana gajian kan begitu. Ya, kalau kalender Hijriah siapa yang mengingetin? Ya. Yang ngingetin ya kalau 17 Agustus ada upacara. Tahun baru ada acara bakar. Tapi kalau tahun Islam, kalau tidak diingetin dengan acara seperti ini, tidak ada yang tahu. Kadang-kadang kita nggak tahu tahun berapa ini ya. 1444 Hijriah. Berarti sekarang sudah masuk tanggal berapa? Ya tanggal 3 sudah ya. Jumat, Sabtu, Minggu, ya ada 4 sekarang malam. Yang ini yang harus kita ingat ya. Kenapa kita lupa? Ya karena gajiannya pakai tanggal Masehi ya. Padahal secara hukum semuanya anak menstruasi, anak balik itu dihitungnya pakai Hijriah. Nabi saja wafat di usia berapa tahun? 63. Itu hitungannya Hijriah. Jadi Nabi wafat di usia 63 itu di Hijriah. Kalau Masehinya berapa tahun? 60 tahun. Nah, jadi Nabi itu meninggal di usia 60 tahun. Kalau hitungan Masehi. Berarti kalau Bapak sekarang umurnya 63 secara Masehi, secara Hijriah, Masehinya lebih tua. Masehinya lebih. Jadi ya kalau Masehi Hijriah itu lebih cepat. Jadi Hijriah itu lebih cepat ketimbang Masehi. Itu dalam setahun kurang lebih 11. Selisihnya 11 hari. Ya, makanya kemarin Idul Fitri Mei tanggal 13. Tahun depan ya bulan Mei sekitar tanggal 2. 11 hari saja. Bulan tahun depannya berarti ya ganti bulan. Bisa jadi nanti sampai Januari kita lebaran. Jadi kita kemarin kemari
Emang enak sih kalau kita gajian pakai bulan Hijriah cepat. Ya kan? Karena cuma sampai 30. Rata-rata 29. Tapi kalau umur pengennya pakai Masehi. Kenapa? Biar lebih muda terus. Jadi kalau pakai Masehi itu lebih mudahan karena lamaan. Tapi kalau Hijriah lebih cepat. Ya. Nah, bulan Hijriah ini dimulai pada masa Umar bin Khattab. Ya, jadi kita memperingati tahun baru Islam itu kita harus sesuaikan dengan historis apa yang terjadi dulu awalnya. Jadi pada masa Umar bin Khattab lah yang pertama kali menetapkan peristiwa hijrah atau tahun baru Islam. Pada masa Nabi nggak ada. Makanya bid'ah tahun Hijriah. Kenapa pada masa Nabi nggak ada? Nah, Umar bin Khattab ini menetapkannya itu sesuai dengan hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Yasrib. Dulu namanya Yasrib, sekarang berubah menjadi Madinah. Ini bertepatan dengan tanggal 16 Juli 622 Masehi. Nah, jadi 16 Juli 622 itu sama dengan 1 Muharram tahun 1. Ya. Nah, kenapa Umar bin Khattab memulainya dari hijrah Nabi? Kenapa sih nggak diambil dari lahirnya Nabi misalkan? Kenapa sih nggak diambil tanggal Nabi diangkat menjadi Rasul? Kenapa sih nggak diambil dari turunnya pertama kali Al-Quran? Tapi yang dipilih kenapa dari hijrahnya Nabi? Banyak hikmahnya. Karena pada pertama kali hijrah Nabi, itu perubahan umat Islam dahsyat sekali. Kemajuan yang sangat luar biasa itu pertama kali pas hijrah. Maka dijadikan momen penghitungan dalam tahun Hijriah. Bagaimana memang proses hijrah itu? Ya hijrah itu kan secara bahasa artinya pindah. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dari situasi yang tidak nyaman kepada sesuatu yang nyaman, dari yang tidak tahu menjadi tahu, itu kan hijrah. Nah, Nabi di Mekah sudah tidak nyaman pada saat itu. Setelah wafat Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, itu gangguan orang Quraisy makin luar biasa. Bahkan sudah mulai terang-terangan Nabi mau dibunuh. Hasil rapat orang Quraisy, tidak ada jalan lain, Muhammad harus dibunuh. Kan begitu. Rapatnya begitu. Akhirnya ada yang bertanya, gimana bunuhnya? Dia kan punya keluarga. Kalau kita bunuh, keluarga yang nuntut, gimana? Akhirnya rapat, kalau begitu, cara membunuhnya rame-rame. Kita kroyok. Setiap kabilah, setiap suku harus mengutus utusannya, algojoknya lah, premannya lah, dikumpulin tuh. Terus kapan? Jangan buang waktu, ntar habis malam, ntar malam kita kumpul, lalu kita kepung Muhammad rumahnya. Ingat ini rapat rahasia, yang lain tidak boleh tahu, khusus buat kita. Yang namanya orang pasti bocor kan. Bininya nanya, bang dari mana? Rapat tentang apa? Ya pokoknya rahasia dah. Ya kan? Lah si abang sama bini aja rahasia segala kan begitu. Kan rahasia abang, rahasia saya. Kasih tahu apa bang? Kepo lah kalau orang sekarang ya. Kepo lu. Ya iya ngapa sih bang? Kan saya penasaran. Tapi ingat ya rahasia ya, jangan kasih tahu orang. Iya dah. Ntar Muhammad mau dibunuh. Bener bang. Ya udah rahasia ya. Ya. Yang namanya ibu-ibu kan sama, ibu dari dulu sampai sekarang sama kan. Bocor. Dia keluar rumah, ada tangan dipanggil di tangannya, jeng sudah dijeng. Ada apa? Tadi bini saya, laki saya rapat, ntar malam Muhammad mau dibunuh. Tapi rahasia ya, jangan kasih tahu ya. Iya. Tetangganya lewat lagi, ada orang dipanggil lagi, jeng sini jeng. Ntar Muhammad mau dibunuh, rahasia ya. Ya akhirnya satu kampung tahu. Ya kan? Makanya sudah malam tiba,
suasana mencekam, Algojo lewat, bawa peralatan, ada yang pedang, pokoknya apa saja dah. Kepung rumah Nabi Muhammad. Rumah Nabi Muhammad itu di dalamnya ada Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali. Ya, berdua. Dan tahu kalau rumahnya udah dikepung. Dan secara logika nggak bakal bisa lewat. Nggak bisa lewat. Nah, akhirnya di situ Nabi Muhammad dapat perintah disuruh hijrah. Nah, makanya Nabi Muhammad menugaskan Sayyidina Ali, wahai Ali, tolong gantikan saya tidur di tempat tidur saya, pakai selimut saya. Saya mau hijrah. Tapi sebelumnya saya menyamper Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Ali tahu resiko gantiin tidur di tempat tidur Nabi, berarti resikonya apa? Mati. Orang mau dibunuh. Tapi apakah Sayyidina Ali nolak? Tidak. Ya kan? Nah, Sayyidina Ali kan mantunya. Naatin. Coba kalau kita. Enggak ikut baik. Kan begitu. Enggak ikut baik iseng. Sendirian. Siap Sayyidina Ali. Ya. Nah. Seterusnya Nabi keluar rumah dengan izin Allah. Ada bacaannya, kalau nggak salah baca ayat Al-Quran. Itu sambil mendebarkan pas debu. Orang jagoan-jagoan Quraisy, Al-Gojo Quraisy yang gede-gede badannya, itu dibacain ayat Al-Quran, matanya nggak ngelihat, gelap aja. Saya belum nemu nih surah apa ini, saya mau pelajarin gitu, biar bisa keluar kagak ada yang ngelihat. Ya. Kalau punya ilmu gitu resep kali ya, kita keluar kagak ada yang ngelihat. Ya. Itu Nabi Muhammad nggak kelihatan. Tapi ngelihat melotot. Jagoan-jagoan Quraisy melotot. Sampai akhirnya setan yang ngasih tahu. Setannya pada saat itu masih kelihatan. Pada ngapain lu? Kalau bahasa kita kan. Nungguin Muhammad keluar. Kalau orang Betawi, biji mata lu meletos. Lah Muhammad udah keluar dari tadi. Lah emang? Lah iya. Yang bener apa? Bener kalau nggak lihat ya. Mereka masuk. Nah itu lagi tidur, Muhammad lagi tidur, setan katanya. Ya buka apa? Pas dibuka, wow, Sayyidina Ali, jong dia. Waduh ketipu kita. Ya. Karena udah ketipu, merasa kesel, akhirnya bikin sayembara. Siapa yang bisa tangkap Muhammad, hidup atau mati, 100 ekor onta. Oh, udah enggak main-main lagi. Dulu kan harta yang paling istimewa, yang paling luar biasa onta. Kalau sekarang Ferrari kali ya. Siapa yang bisa tangkap 100 ekor onta? Wah, orang Quraisy bersemangat tuh. Pokoknya semua berlomba-lomba ingin menangkap Nabi Muhammad. Hidup atau mati. Akhirnya Nabi Muhammad sampailah di rumah Abu Bakar. Akhirnya mengajak Abu Bakar. Kata Abu Bakar, aku punya onta 2. Aku berikan kepadamu 1. Untuk kita bawa hijrah. Namanya kalau nggak salah ontanya itu ya jadal, ya. Bukan jambul, bukan. Ontanya itu akhirnya berangkat dan berangkatnya pun bukan jalan yang biasa orang lewat. Kenapa? Karena nanti ketahuan. Jadi nyari jalan yang serem lah, nyari jalan yang agak sepi, yang serem. Tapi serem-serem di sono ya jalanannya tetap aja rata. Orang padang pasir, ya kan nggak ada hutan istilah kata kan, nggak ada semak. Itu perjalanan itu luar biasa. Mekah, Yasrib, Madinah itu kalau sekarang sekitar 400 km. Kalau siang panasnya sampai membakar kulit. Kalau malam dinginnya sampai menyusup tulang sumsum, dingin banget. Perjalanan 400 km dari sini kemana kira-kira? Oh, dari sini Surabaya kali ya, Madura lah. Jalan. Kalau di Indonesia enak jalan, mampir di bawah pohon. Ada buahnya. Panas sedikit nyebur ke kali, berendam. Nah di sono mau berendam di mana? Mau ngaup di mana? Tapi kenapa?
bisa orang Islam bisa hijrah ke sana? Lagi-lagi faktor iman. Iman yang mereka pertahankan. Iman itu bisa membuat bahagia orang. Batinnya. Makanya kalau batinnya sudah bahagia, batinnya senang, siksaan fisik nggak berasa. Ya kan? Jadi mereka itu udah senang, udah bahagia, udah merasakan manisnya iman. Makanya perjalanan Mekah Madinah panas, terik tandus itu bagaikan sinar purnama yang begitu indah. Yang jauh terasa dekat. Yang lemah menjadi kuat. Yang takut pun menjadi berani. Kenapa? Karena modalnya iman. Coba kalau kita disuruh pindah. Udah ke Madura sekarang, jalan. Kita di sana biar iman kita kuat. Mau? Udah segan amat. Jangankan jalan, naik mobil aja udah segan ya. Tapi mereka mau. Kenapa? Karena sudah merasakan manisnya iman. Ya, iman itu bisa membawa ketenangan batin. Nah, sebelum nyampe ke Yasrib, Nabi dan Abu Bakar itu bersembunyi di dalam goa Sur selama 3 hari. Nah, di situ tuh. Karena pemburuan orang Quraisy semakin dahsyat karena iming-iming hadiah yang luar biasa. Itu pertama sebenarnya Surakoh sudah nemuin Nabi. Ya kan? Jadi Surakoh itu dengan kuda dan pedangnya udah siap. Wah, Muhammad lewat mau ditebas. Surakoh bin Malik. Pas Nabi Muhammad lewat dikejar pakai pedang. Pas mau ditebas, kudanya sempat terprosok. Jatuh. Dia bangun lagi, dikejar lagi. Mau tebas lagi, jatuh lagi. Sampai 4 kali. Sampai 4 kali. Apa kata Surakoh? Muhammad bukan sembarangan orang kalau begitu mah. Pas 4 kali jatuh, pedangnya jatuh ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu kalau dia mau dibunuh sama Surakoh. Ya kan dia punya asisten Nabi Muhammad. Siapa asistennya? Malaikat Jibril. Pas jatuh, pedangnya dipungut. Coba kalau kita ada yang bunuh dari belakang, kita kan tahu dia jatuh, palanya dekat sama kita apain? Nah, kita injek kan, mampus lu injek, ya kan? Nabi enggak, ya kan? Dikasih hati-hati. Kalau naik kuda, hati. Ya begitu Nabi mah, ya kan? Itulah sifat Nabi. Sebelum hijrah ke Yasrib, ke Madinah, Nabi itu pernah hijrah ke Taif. Nah, dulu ketika itu Nabi mau dibunuh juga. Diancam, akhirnya Nabi pindah ke Taif. Di Taif itu banyak saudara Nabi. Tapi apa yang terjadi? Karena orang Taif sudah diancam sama orang Quraisy, lu tolongin Muhammad, lu diancam dah, diembargo sama orang Quraisy. Makanya orang Taif nggak berani. Makanya pas Nabi nyampe di Taif, dia apain? Disambitin, dihina, dikatain, bahkan diusir. Sampai kaki Nabi berdarah disambitin sama orang Taif. Nabi pulang, di perjalanan dicegat sama malaikat penjaga gunung. Muhammad, aku tahu apa yang terjadi. Katakan iya. Akan saya angkat gunung, saya lemparin ke kampung Taif. Biar pada mencret semua ketiban gunung. Nabi Muhammad, iya tidak? Jangan. Padahal udah dicaci maki, dihina, diusir lagi, disambit lagi. Ada yang nolong, lah kita baru punya dekengan RT aja udah sombong banget. Deket kita sama RT udah sombong banget. Gue yang punya wilayah. RT deket sama gue. Kan gitu. Lah ini dekengannya. Ya, malaikat penjaga gunung. Kata Nabi jangan. Doain saja. Allah mahdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Doain. Aminin. Ya Allah berikan taufik hidayah buat orang Taif. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Kata malaikat, kalau dia nggak mau gimana? Kan dia punya anak. Mudah-mudahan anaknya. Kalau anaknya enggak juga cucunya. Kalau cucunya enggak, cicitnya. Terus itu Nabi doanya begitu. Makanya kita kalau gedeg banget sama orang, kita doain. Kalau enggak dianya baik, mudah-mudahan anaknya jadi baik. Kalau enggak ya cucunya. Jadi didoain gitu. Jangan. Saya sedang belajar kayak Nabi. Kalau dia ngatain saya doain.
Sambar geledek banget. Jadi doanya sambar geledek. Ya jangan begitu. Atau kalau kau sambit aku dengan kerikil, ku sambit kau dengan bunga. Tapi bunganya di dalam pot. Potnya dari coran. Ini lebih dahsyat lagi gitu. Ya paling enggak kalau kita dikatain jangan balas lah. Ya. Itu Nabi. Makanya ketika Nabi dipinta untuk hijrah ke Yasrib, Nabi mikir 2 kali. Ketemulah dengan orang Yasrib yang sedang ziarah 6 orang. Akhirnya masuk Islam, maka bikin perjanjian Aqobah, namanya Aqobah 1. Itu tahun 620. 621 datang lagi 6 orang lagi, ziarah lagi ke Mekah, ketemu dengan Nabi lagi, ya kan, masuk Islam lagi, langsung ngundang Nabi. Kalau begitu kita sudah yakin kamu ada Rasulullah, datanglah ke Madinah, ke Yasrib, biar kamu dakwah di sana. Kata Nabi, entar dulu, takut kayak di Taif, terus malah diusir. Sekarang kamu dakwah saja di sana, nyebarin Islam di sana. Ternyata apa yang terjadi? Islam di Madinah, di Yasrib cepat banget berkembang. Padahal yang nyebarin bukan Nabi. Jadi sudah pada masuk Islam. Maka pada tahun 622 Nabi pindah ke sana. Kenapa? Karena sudah banyak orang Islam. Artinya sudah terjamin keselamatan Nabi. Beda dengan di Taif. Maka Nabi berangkat ke sana sama Abu Bakar dulu pertama. Ya. Nah, pas bersembunyi di Gua Sur, itu Gua Sur nggak jauh, nggak dalam maksudnya. Nah, Abu Bakar, wahai Rasulullah, jangan masuk dulu, biar saya yang masuk. Abu Bakar apanya Nabi? Mertua, sahabat plus mertua. Tuaan Abu Bakar 3 tahun. Tapi bukan jadi mertua jadi semena-mena dengan mantunya, enggak. Abu Bakar itu ngelihat jabatannya, Rasulullahnya. Saya yang beresin. Wah, enak banget kalau gitu ya. Coba kalau kita, enak baik, lu mantu bersihin lah, gua Kak. Ya kan? Karena yang dilihat itu jabatannya, saya bersihin Rasulullah. Dibersihin. Kalau ada lubang ditutup-tutupin. Kenapa? Karena takut di lubang itu ada binatang-binatangnya kan. Nah, masuklah, istirahatlah. Nabi tidur di atas paha Abu Bakar. Tidur di Rasulullah sini. Ketika lagi tidur, lihat ternyata ada lubang yang belum tertutup. Waduh, gimana nih? Kalau saya tutup, saya bangun, Nabi bangun. Ganggu Nabi tidur dong. Akhirnya terpaksa ditutup pakai kakinya. Ternyata di lubang itu ada ularnya. Ternyata ular ini sudah ngincer, sudah tahu. Satu saat, wah ini tempat saya akan didatangi Rasulullah. Jadi udah lama dinungguin, pengen ketemu dengan Rasul. Makanya dia berusaha pengen keluar. Karena terhalang oleh kaki Abu Bakar, digigitlah. Gigitan pertama, tahan. Kedua, tahan. Ketiga, Abu Bakar sudah tak tahan. Keringat dingin. Keluar, jatuh, netes, kena muka Nabi. Bangun Nabi. Tuh, Nabi kena tetesan air keringat. Kita kena seember, kagak bangun, pindah malah. Pindah dari tempat yang aman. Akhirnya kenapa? Ya, kakinya bengkak. Bengkak, diobatin sama Nabi, diludahin langsung sembuh. Nah, itu hebatnya Nabi. Ya, ludah Nabi bisa bikin sembuh. Bahkan efek sampingnya bikin wangi. Nah, karena pernah ada cerita juga anak muda pernah penyakit lepra. Lepra itu kan penyakit kulit ya. Yang kulitnya pada mau copot, menular. Dikucilkan, datang sama Nabi, diludahin semuanya. Wah, sembuh. Dan efek samping itu anak muda wangi pisan. Akhirnya sampai punya bini 4. Tuh, makanya yang pengen punya bini 4 datang sama saya ludahin. Insya Allah yang ada malah cerai. Ya, wangi Nabi itu. Sesuatu yang keluar dari Nabi itu semuanya tidak ada yang najis. Semuanya seneng. Keringat Nabi, ya kan coba istri Nabi itu kan nikah dengan diantaranya kan dengan Abu Bakar anaknya Aisyah.
Aisyah itu kan julukannya Humairah karena pipinya merahan. Kenapa pipinya merah? Karena ketika Rasulullah pulang itu belum mandi, keringatnya dilap dulu pakai anduk, ditempelin di pipinya. Jadi karena sering kena keringat Rasulullah, makanya mukanya menor. Kalau kayak orang sekarang pakai blush on, glowing mukanya, tapi alami gitu loh. Ya, istri kita juga bisa pakai baskom, getok mukanya, ntar dia merah kebiru-biruan. Pakai baskom itu namanya ya. Lagi bapak, kalau istrinya pengen merah alami, keringat bapak tempelin aja ke istrinya. Pulang kerja lapin, lapin tuh buku-bukunya. Insya Allah seminggu pano, urap, kudis. Ya beda lah keringatnya. Ya, jadi Rasulullah semuanya yang keluar itu tidak najis dan semuanya sangat dinanti oleh para sahabat. Nah akhirnya 3 hari 3 malam itu siapa yang ngasih makan? Nah, ada budak Abdullah, ada juga anaknya Abu Bakar ngasih makanan. Nah orang Quraisy itu udah hampir sampai ke muka mulut gua. Nah, disitulah Abu Bakar sudah ketar-ketir, ya ketangkep ini mah pasti ketahuan. Ya. Karena guanya nggak dalam, kalau orang Quraisy kelongok pasti. Tapi dengan izin Allah, ya itu gua tertutup oleh sarang laba-laba. Dan di pinggirannya banyak burung. Orang Quraisy dari samping lihat, nah ada sarang laba-laba. Nutupin mulut gua. Kalau ada orang masuk, pasti sarang laba-labanya rusak. Ya kan? Dan burung yang lagi ngerem pasti mabur. Nah ini burung ada di situ. Sarang laba-laba utuh. Oh berarti di dalam gua nggak ada orang. Itulah Allah menolong Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran surat Taubah itu ada di. Ya, padahal Abu Bakar udah putus asa. Ya sudah ketangkep lah. Khawatir. La tahzan. Ya kan? Innallaha ma'ana. Kata Allah begitu. Kasih tahu teman kamu tuh Abu Bakar. Jangan sedih, jangan takut. Allah beserta kita. Benar ditolong. Nah, lalu berjalanlah menuju Yasrib. 1 minggu perjalanan sampai di Kuba. Kuba itu kurang lebih 2 mil, dikit lagi nyampe di Yasrib. Nah, di Kuba itu 4 hari bangun masjid. Nah, jadi masjid yang pertama dibangun oleh Nabi adalah Masjid Kuba. Dan sholat Jumat pertama kali itu di Kuba. Jadi sholat Jumat pertama kali Allah perintahkan di Kuba. Jadi Nabi Muhammad masjid yang pertama adalah yang dibangun Masjid Kuba. Sholat Jumat pertama kali adalah di Kuba. Orang kalau pergi haji kayaknya mampir di situ atau umroh. Ya. Nah barulah 4 hari kemudian melanjutkan perjalanan ke Yasrib. Sampai di Yasrib, ya emang banyak yang belum kenal dengan Nabi. Nabi dicuekin. Ya, Nabi dicuekin. Padahal persiapannya sudah luar biasa sama orang Yasrib. Nabi mau datang, bikin persiapan. Tapi pas Nabi datang, nggak ada yang nyambut, orang nggak ada yang kenal. Yang kenal kan cuma beberapa orang saja. Akhirnya pas ada yang tahu, itu Muhammad, Rasulullah, barulah. Tola al-badru alaina min sadiyatil wada. Tola telah terbit, telah datang. Ya kan? Tola al-badru alaina, bulan purnama. Jadi Nabi Muhammad diumpamakan seperti bulan purnama. Yang datang dari Bukit Wada. Kenapa bulan purnama? Indah, menerangi. Kenapa enggak matahari? Matahari enggak jelas. Terang sih terang, tapi kagak jelas. Coba Bapak lihat matahari, jelas enggak? Ya silok, ya kan? Tapi bulan purnama ada enak, adem. Jadi dianggap bulan makanya cewek kalau cakep kayak apa? Cakep banget tuh cewek kayak bulan purnama. Enggak ada cewek cakep kayak matahari. Yang enggak jelas tuh mukanya berarti. Iya, cewek berarti panas enggak jelas. Nah sejak situlah akhirnya Madinah, Yasrib, Nabi bangun masjid, disusun, akhirnya Yasrib maju, Islam maju, ya kan? Maka namanya diganti, Yasrib berubah menjadi Madinatur Rasul. Madinah itu artinya kota.
Di mana kamu tinggal? Saya tinggal di Madinah, Depok. Tinggal di kota Depok. Mana tuh Depok? Depok dekat Madinah, Jakarta. Madinah kan artinya kota. Kota Jakarta. Ya kan? Kalau begitu dekat dengan Madinah Bogor, iya, diapit sama Madinah Bogor. Depok, Madinah Depok. Nah, dinamailah Yasrib, berubah namanya menjadi Madinatur Rasul. Artinya kota Rasul. Karena sejak Rasul datang ke situ, Madinah jadi maju. Pesat, Islam pun pesat. Ya kan? Semua perekonomian maju, sosial maju, budaya maju. Makanya inilah Abu Bakar kenapa memulai dari hijrahnya Nabi, karena kemajuan Islam pertama kali hijrahnya Nabi ke semuanya iri dengan Madinah. Nah setelah itu apa yang terjadi? Barulah menaklukkan Mekah. Namanya Fathul Mekah. Madinah udah maju, umat Islam maju. Pas naklukin Mekah, nggak ada perlawanan orang Mekah. Tidak terjadi peperangan. Semuanya takluk dengan sendirinya. Ijaza'an nasrullahi wal fath. Ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Semuanya takluk. Kenapa? Karena udah ngelihat kejayaan Islam di Madinah. Takut mereka. Umat Islam sudah bersatu. Ansor, Muhajirin bersatu. Kuat, hebat. Orang Madinah yang tadinya garang, jiper. Nah inilah dijadikan awal tahun baru. Nah artinya apa? Kita harus bersatu. Kita harus bersatu. Tidak lagi kita melihat warna kulit. Tidak lagi melihat bahasa. Siapapun dia, kalau dia Islam, saudara kita. Tunjukkan Islam itu bersatu. Ya. Jadi kalau dengan bersatu musuh Islam pun. Nah sekarang yang dilakukan oleh orang musuh Islam apa? Memisahkan umat Islam. Nah ngungkit-ngungkit dulu. Wah dia pakai kunut, dia enggak. Dia tahlil, dia enggak. Itu saja. Tujuannya apa itu? Ingin memecah-mecah Islam. Enggak mau kayak dulu Islam bersatu lagi. Ya enggak mau. Nah makanya kita sekarang memperingati tahun baru Islam. Yuk kita bersatu. Ukhuwah Islam kita. Dan yang kedua, memperkuat iman. Karena manisnya iman itu sangat luar biasa. Ya. Yuk satu. Jadi imam siapa saja. Yang penting datang duluan. Yang jadi imam datangnya belakang, kesianan jamaahnya. Ya kan? Yang azan silakan siapa saja. Ya. Dan yang ketiga, untuk menyambut tahun baru Islam, semangat belajar. Ini yang penting. Semangat belajar. Yuk belajar, anak mudanya belajar. Jangan pernah berhenti. Orang bijak berkata, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan iman hidup akan terarah. Jadi kunci terakhir rem adalah iman. Jadi ilmu dulu. Kalau udah punya ilmu, bersenilah akan menjadi indah. Dan yang terakhir adalah remnya iman. Ilmu seni tanpa iman bablas. Melanggar semuanya. Tapi dengan adanya iman, terkendalikan. Nah, makanya di tahun baru ini, yuk yang belum ngaji. Yang udah ngaji, rajinin, istiqomahin. Ya, bikin pengajian kita. Ini alhamdulillah ada bulanan, ada mingguan juga tahsin. Ayo tahsin kita ramaikan. Penting, anak muda setiap malam Jumat kita dukung anak-anak kita, suruh ngaji. Ya kan? Yang kedua juga pengajian habis maghrib saya juga pegang di masjid. Kenapa saya adakan di masjid? Di taklim, karena kita dapat amanah, ada yang mewakafkan. Ya kan? Ada Ustaz Cipul ngajar di rumahnya, saya desain di rumahnya lah taklim kosong. Ya makanya bukan saya bikin saingan, saya bikin karena membuat amanah, tapi yang gede-gedean. Ya. Nah, makin banyak pengajian, makin bagus. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan program kita berjalan mulus, lancar tanpa halangan. Kalau kita semuanya sudah bersatu, bersatu, mengorbankan semua kemampuan kita untuk belajar, insya Allah Islam akan kuat. Kita akan maju selamat dunia wal akhirah. Mari kita bacakan Fatihah. Ya, kita khususkan buat yang narik pada malam hari ini, Bapak Haji Pendek bin Janin, Bapak Hasan bin
Naming, Bapak Anin bin Haji Pendek, Naim bin Haji Pendek, Ibu Inah binti Haji Pendek, Ibu Aminah binti Maju, dan juga buat ahli kubur kita semuanya, mudah-mudahan mereka diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinnan, dan dijauhkan dari hufra min hufarin niran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah juga kita khususkan buat kita semuanya yang hadir, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dan juga yang kurang sehat biar Allah angkat penyakitnya, yang punya masalah biar Allah kasih solusinya, yang punya hajat biar Allah kabulkan hajat keinginannya, juga para pejuang masjid kita, para donatur, penyumbang yang telah memberikan hartanya, tenaganya, pikirannya buat masjid kita, mudah-mudahan pahalanya diberikan berlipat ganda, rezekinya juga diberikan yang banyak, yang berkah, yang sudah meninggal dunia Allah ampuni segala dosa-dosanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan lisakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa man 'alayha wa anta khairul warisin. Allahumma ij'al wa taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na al-Qur'anil azim wa ma halalna min la ilaha illallah wa ma sabbahna bi subhanallah wa sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasila wa barakatan sabila nudiha wa nafadi billahi nabi sallallahu alaihi wasallam summa ila ra'yihi wa alihi min al-anbiya wal mursalin wa awliya wa salihin wal a'immatil mustahidin wal ulama min sultan sabil qadri jalali summa ila abaina wa ummahatina wa jadalina wa jaddatina wa iwanina wa sayyidina wa mu'adil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin اجعل اللهم سبب ذلك من إليهم واجعلهم نورا يسعى ويتلألأ بين إليهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد والنقي من الخطايا كما كسب من الناس وعبد دار النار من دارهم وأهل النار من دارهم وزوج النار من زوجهم. اللهم عندك الرحمة والمغفرة محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan saya sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.